Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tutorial mengolah data dengan RapidMiner. Pada part kedua yang akan kita lanjutkan ini ke bagian 8, yaitu tentang membuat dan menghilangkan atribut. Sebelumnya kita sudah hampir siap untuk membangun model prediksi pertama menggunakan RapidMiner, tapi pertama-tama kita perlu terlebih dahulu mempelajari dua operasi yang sangat penting untuk mengubah dataset atau kumpulan data menjadi format yang lebih sesuai untuk pembelajaran. Awal dari prosesnya ini sama aja teman-teman, ya, membuat blank data, menggunakan samples juga, dan kemudian akan membuat kolom data baru dan menghapus beberapa kolom dari data yang tidak terpakai atau tidak diperlukan. Oke teman-teman, kita langsung ke implementasinya aja. Di sini saya akan menggunakan samples data yang sudah disediakan oleh RapidMiner ya. Kita ke bagian samples data dan kita ambil dua bentuk data. Yang pertama itu kita cari namanya produk. Nah ini kita seret aja nih, kita drag. Oke, setelah itu kita ambil bentuk data yang namanya transaction. Kita cari teman-teman di sini transaction. Oke, ini kita drag. Nah, dari dua ini kita tambahkan operator yang bernama join atau gabungkan. Kita tulis aja ya biar cepat teman-teman. Nah, ketemu di sini join dalam folder table joins, kita seret atau drag join. Oke, kita pindahkan dikit. Oke, lalu sambungkan dari yang output ini ke bagian input left. Oke, sorry teman-teman, sini left out lalu ke ring. Oke, lalu pada bagian join ini kita klik, lalu kita beralih ke parameter, kita pilih edit list ya teman-teman, kita edit listnya. Oke, habis itu kita pilih produk ID teman-teman nih. Left key atributnya kita pilih produk ID, right key-nya kita pilih produk ID, jadi sama-sama produk ID teman-teman. Kita apply. Nah, oke. Setelah itu langkah ini itu untuk menghasilkan keluaran berupa semua transaksi dengan rincian produk untuk setiap transaksi teman-teman. Lalu proses berikutnya itu mendefinisikan atribut. Nah, berikut langkah-langkahnya itu seperti ini teman-teman. Kita close dulu, kita panggil operator yang namanya generate atribut. Nah, udah ketemu nih teman-teman. Kita langsung saja drag. Oke. Agak pindahkan sini dikit biar muat. Oke, setelah itu kita klik, lalu kita pilih edit list di bagian parameternya teman-teman. Edit list. Setelah itu kita ketik nih teman-teman. Atribut name-nya tuh yang mau kita pilih apa? Kita masukkan total. Lalu pada function expression-nya kita pilih, kita ketik amount X atau kali ya teman-teman, price. Lalu kita apply. Nah, setelah itu kita akan melakukan operasi yang fungsinya itu membuat atribut yang tidak diperlukan atau membuang atribut yang tidak diperlukan. Berikut langkah-langkahnya menggunakan atribut select. Nah, select atribut teman-teman. Kita drag saja. Jadi sebelumnya kita garis dulu ya. Kita tarik. Nah, ini juga kita tarik. Nah, select atribut ini kita pilih nih namanya subset atribut parameternya. Subset. Setelah itu kita pilih ini select atribut. Nah, select atribut kita pilih nih di atributnya. Kita pilih 3 teman-teman. Customer ID, bisa pakai kontrol, product name, dan total. Lalu kita pindahkan ke panah ini teman-teman. Kita klik. Oke, langsung kita apply. Nah, setelah itu kita tarik nih exa nih. Output exa ini ke res atau hasil. Lalu seperti biasa teman-teman kita play. Maka akan muncul data seperti ini teman-teman nih. Ada row 0, satu produk name-nya, customer ID-nya berapa, total pembeliannya berapa, amount-nya tadi ya.
Ini semua kita dapat dari yang operasi yang kita kali tadi, yang amount kali yang kita dapat dari amount kali price, teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman ya, banyak banget nih, dengan rapi, dengan tertata ya teman-teman, sesuai dengan produk yang dibeli, repositol, retail out, dan yang lain-lainnya. Dan pada bagian 8 ini kita akhiri sampai sini, segitu saja. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian 9, yaitu mengubah tipe dan role dari suatu atribut, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi di bagian 9 ini, mengubah tipe dan role dari atribut. Namun sebelum itu, seperti biasa saya akan menjelaskan dahulu result history yang pernah kita lakukan. Oke, di sini yang sebelum itu kita melakukan atau membuat dan menghilangkan suatu atribut ya. Dan prosesnya itu sudah komplit juga. Dan bisa kita di sini detailnya juga nih. Oke teman-teman, kita langsung saja ke implementasinya. Seperti biasa kita langsung buat blank. Dan ini yang tadi ya, kita no. Dan pada bagian 9 ini kita mulai belajar untuk membangun model prediktif dari data Titanic atau data sederhana ya. Dan tidak perlu banyak persiapan sih, tapi kita perlu menentukan kolom mana yang ingin kita prediksi. Oke, tahap 1 ini kita menambah detail produk ke dalam transaksi. Oke, kita masuk ke bagian data seperti biasa teman-teman. Data, kita cari nih data Titanic. Nah, kita drag saja. Oke, kita Titanic. Setelah itu kita arahkan mouse ke port outputnya. Kita lihat nih. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ada bagian role dan type, di mana setiap atribut ini memiliki tipe yang mendefinisikan nilai yang mungkin untuk kolom. Misalnya jika nilai bisa nominal atau numerik, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap 2, yaitu tambahkan operator yang bernama discretize by mining. Kita tulis saja di sini namanya discretize by mining, by binding. Oke. Kita drag saja nih. Oke, muncul di bagian proses. Lalu pada ini kita pilih nih, klik kiri, kita masuk ke parameter, kita pilih single, lalu atributnya itu apa? Kita pilih age, kita tuh number of bins-nya itu 3. Bindingnya ya, ubah opsi number of bins-nya jadi 3 ya. Dan binding ini adalah teknik umum untuk mengubah tipe dari numerik menjadi polinomial atau nominal dengan lebih dari 2 nilai. Di sini kita membuat 3 binding yang mencakup rangkaian nilai lengkap operator, kemudian mengganti nilai numerik asli dengan nama bin yang dimilikinya. Oke, masuk ke tahap 3-nya. Sebelumnya kita tarik dulu ya, kita sambungkan dulu. Nah, lalu kita tambahkan operator yang bernama set role. Kita drag aja teman-teman ya. Oke, kita sambungkan dahulu bagian output exa-nya ke input exa ke output exa-nya teman-teman. Setelah itu kita klik, masuk ke bagian parameter, kita pilih yang survived. Nih, banyak yang ini kita pilih age, cabin, life of boat, name. Kita pilih yang survived untuk kali ini. Lalu kita pilih yang label, target role-nya itu label teman-teman. Oke, setelah itu kita jalankan prosesnya teman-teman nih. Sebelum itu kita tarik dulu nih output X-nya ke res. Seperti biasa kita play, maka akan muncul data seperti ini teman-teman. Lihat pada tab statistiknya, yang survived ini berubah jadi labeled ya teman-teman tuh. Bisa kita lihat nih, jadi hijau nih, yes, no, dan ini tabel survived ini tampilan result ya. Perhatiin survived ini jadi label. Atribut age juga memiliki tipe baru sekarang, dari nilai numerik untuk
age ini telah diganti dengan nama yang baru teman-teman nih. Kita bisa lihat ini range 1, range 1, range 2 dan sebagainya. Dan juga kita bisa lihat nih, data-data yang lain masih sama ya, karena kita cuma merubah bagian survival dan age saja teman-teman. Oke, untuk bagian 9 core 9 ini mengubah tipe dan role dari atribut sampai sini saja. Nantinya akan kita lanjutkan ke bagian 10, yaitu membuat model prediksi dengan decision tree. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke tutorialnya, yaitu bagian 10 membuat model prediksi dengan decision tree. Oke, sebelumnya seperti biasa saya akan menjelaskan result story yang pernah kita lakukan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini, kita lihat ada name age-nya dengan range yang baru yang tadi kita buat ya, dengan perhitungan yang baru, dan name-nya polinomialnya juga datanya ada di sini teman-teman ya. Dan prosesnya itu komplit. Setelah itu kita mulai saja langsung implementasikannya. Klik blank. Oke. Di sini dengan operator pre-processing yang telah kita bahas sejauh ini, kita dapat memandukan dan menyiapkan sebagian besar dataset untuk membangun model prediktif, teman-teman. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan salah satu metode pembelajaran mesin yang paling banyak digunakan, yaitu decision tree. Decision tree ini sebelumnya pernah kita bahas ya, teman-teman. Pernah kita implementasiin juga bagaimana cara mengoperasiannya. Lalu, penggunaannya untuk tutorial kali ini itu memproduksi siapa yang akan bertahan dalam kecelakaan Titanic. Tentu saja kapal Titanic ini kan sudah tenggelam, jadi tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan penumpangnya. Namun, kita tetap dapat menggunakan model ini untuk situasi yang sama dan membuat prediksi saat itu bagaimana situasinya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita lakukan dan kita cari tahu, itu termasuk ya, apakah perlu kita membeli tiket kelas 3 saat berpergian dengan keluarga. Nah, model ini yang akan menunjukkan hasilnya teman-teman. Oke, langkah 1 seperti biasa saya akan menggunakan data sampel Titanic. Oke, kita cari di bagian folder data, kita masukkan data Titanic teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan operator yang bernama setrol. Nah teman-teman nih, kita drag ini teman-teman. Lalu jangan lupa kita hubungkan nih teman-teman. Oke. Nah lalu kita lihat nih bagian teman. Kita lihat nih, kita klik kiri setrol, bagian setrolnya. Lalu kita pilih atribut time-nya itu adalah survived. Kita pilih. Nah, kita klik nih survived nih. Atribut time survived. Lalu kita target role-nya kita rubah jadi label. Nah, ingat ya teman-teman bahwa atribut dengan target role atau label adalah yang kita ingin prediksi. Penting untuk mengatur label karena ada metode pembelajaran mesin seperti algoritma decision tree menggunakan data yang ada dengan nilai label yang diketahui atau dalam kurung dataset pelatihan untuk menemukan pola tersembunyi, teman-teman. Decision tree kemudian menciptakan prediksi dari pola tersebut dan menerapkannya ke data baru tanpa label yang dikenal atau dataset pengujian, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah 2-nya, yaitu masukkan lagi nih operationnya. Operatornya kita pilih namanya select attribute. Nah, kita drag teman-teman. Seperti biasa, dahulukan dulu itu mengkonekkan dulu teman-teman dari output exa ke input exa. Majukan dulu biar muat. Sorry. Setelah itu, kita klik nih teman select atributnya. Kita pilih atribut filternya adalah subset, teman-teman. Lalu kita pilih select atributnya teman-teman nih. Nah, dalam kotak select atribut ini kita pilih yang survived. Setelah itu kita pilih sex, kita pilih passenger fare-nya. Terus habis itu ada no of parents or children on board. Kita pilih sehabis itu kita pilih passenger class-nya. Nah, setelah itu kita masukkan teman-teman nih. Nah, jadi pada select attribute ini kita dapati no of parent of children on board, passenger class, passenger fare, sex, survivor teman-teman.
Oke, lalu kita klik apply. Oke teman-teman, sebelum itu saya jelaskan dahulu kita menghilangkan atau tidak memilih lifeboat karena penumpang yang naik pada lifeboat adalah orang yang kemungkinan selamat. Jadi tidak perlu kita kemungkinan ya teman-teman. Dan menambahkan informasi lifeboat akan menyebabkan model praktis hanya bergantung pada informasi ini. Jadi pertanyaan yang tepat adalah siapa yang berhasil naik lifeboat dan nomor tiket adalah jenis ID yang berbeda. Jadi kita juga akan membuangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah 3 yaitu membangun model dan pohon keputusannya teman-teman. Kita seret operator decision tree. Kita cari nih decision tree. Drag. Oke. Kita sambungkan teman-teman ya. Oke. Perhatikan ya teman-teman bahwa koneksi data itu berwarna biru dan sedangkan koneksi modelnya itu berwarna hijau teman-teman. Oke. Setelah itu kita play teman-teman. Dari remote ini kita masukkan ke rest. Kita play teman-teman. Nah, maka akan muncul decision tree-nya seperti ini teman-teman. Oke. Kita lihat banyak nih teman-teman ya. Banyak sekali nih data-datanya nih. Kita lihat nih banyak banget nih. No one spell children, female, sex. Nah, kita lihat nih hal yang menarik untuk dilihat bagi penumpang wanita serta besar kecil ukuran keluarga memegang peranan lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang teman-teman. Pola perilaku ini tidak bisa dideteksi untuk penumpang pria. Secara umum, pria memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bertahan hidup. Karena apa teman-teman? Karena di dalam Titanic ini, wanita dan anak-anak lebih diutamakan untuk selamat dan didahulukan teman-teman. Saya bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini pohon percabangan ya. Banyak sekali teman-teman. Dari hasil decision tree teman-teman. Oke teman-teman, untuk tutorial bagian 10 membuat model prediksi dengan decision tree cukup sampai sini dan nantinya akan dilanjutkan bagian terakhir yaitu mengatasi atribut yang hilang. Oke teman-teman, kita kembali lagi lanjutkan ke bagian 11 yaitu mengatasi atribut yang hilang. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu result history yang pernah kita lakukan. Yaitu yang sebelumnya tentang membuat mode prediksi dengan decision tree. Nah, kita bisa di sini prosesnya komplit dan sudah ada ya hasilnya decision tree ini ya teman-teman. Komplit juga. Oke, seperti biasa kita langsung saja implementasikan bagaimana mengatasi atribut yang hilang. Klik new, blank seperti biasa teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan data samples data Titanic teman-teman. Kita masuk ke data, habis itu kita masuk ke kita ambil data Titanicnya. Oke. Setelah itu arahkan kursor mouse ke port out. Seperti biasa teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Lalu setelah itu kita tekan F3 saat tooltip ditampilkan. F3 pada keyboard Anda masing-masing ya. Nah, jadi sehingga akan ngefloat sendiri sepertinya terpisah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat di sini nih teman-teman. Kita cari yang namanya, kita lihat terus. Di sini ada yang namanya cabin. Cabin polynomial missings 1014 teman-teman. Kita lihat nih, dan ada lifeboatnya juga teman-teman. Kita bisa lihat periksa kolom dengan nilai yang hilang nih. Missing hilang nih. Lifeboat nih, missing kan. Nah, ada 5 atribut dengan nilai yang hilang yaitu age, oke, passenger, habis itu ada passenger fare, cabin, port of embarkation, dan lifeboat. Dan cabin dan lifeboat ini memiliki nilai yang paling banyak hilang. Paling hilang teman-teman nih. Lihat ini teman. Cabin hampir 1114. 1014 ya teman-teman. Lifeboat ini yang mencapai 823 teman-teman. Oke, langkah keduanya itu kita
klik dulu ya, kita hilangkan dulu teman-teman. Kita masukkan operator yang bernama select add. Nah, select attribute teman-teman. Kita seret, kita drag ya. Kita sambungan ya, jangan lupa teman-teman. Setelah itu kita masuk ke kita seret dulu nih, ke bagian rest dulu teman-teman. Kalau bagian untuk ini kita sambungkan dulu output Excel ke rs-nya atau hasilnya. Kita klik kiri, select atributnya. Lalu kita atribut filter by subset. Nah, setelah itu kita pilih select atributnya teman-teman nih. Kita pilih age. Terus habis itu kita pilih name, no of parents, no of sibling, passenger class, passenger fare, port embarkation, sex, survivor, dan ticket number. Nah, kita sisakan cabin, lifeboat. Nah, ticket number kita masuk juga nih teman-teman. Nah, kita sisakan cabin dan lifeboat saja teman-teman. Lalu kita apply teman-teman. Kita apply. Oke, lalu kita play. Nah, di sini akan muncul data mentah teman-teman nih. Lalu periksa atribut mana dengan nilai yang hilang yang tersisa teman-teman. Nah, kita kan menghapus kabin karena hampir semua nilai di kolom ini hilang dan nilai yang tersisa mungkin tidak mengandung banyak informasi bermanfaat. Kita menghilangkan lifeboat dengan alasan yang sama karena atribut ini sangat berkolerasi dengan label. Atribut umur juga nih teman-teman memiliki sejumlah nilai yang hilang yang signifikan. Namun kita akan menangani hal ini dengan menggunakan metode yang berbeda pada tutorial yang berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah ketiga teman-teman ya. Oke. Langkah ketiganya itu kita pilih cari namanya replace missing values teman-teman. Oke. Kita bisa lihat di sini. Langsung kita drag saja teman-teman ya. Nah, jadi sambung ya dari yang output EXA ini ke input EXA yang replace missing value-nya. Nah, kita dapat menjatuhkan langsung koneksi ya. Setelah itu pada parameternya atribut buffer-nya ini kita pilih single. Nah, setelah itu teman-teman, kita pilih atributnya, itu kita pilih age. Oke, setelah itu kita jalankan value-nya teman-teman. Klik. Nah, kita lihat nih, di bagian age-nya nih. Oke, kita melihat di tab statistik bahwa hanya beberapa sampel dengan nilai yang tersisa. Ketika kita menjalankan proses ini, nilai pada atribut age yang hilang telah diganti dengan nilai rata-rata dari age teman-teman. Cara ini adalah teknik yang umum untuk menangani banyak nilai yang hilang pada sebuah atribut. Karena hanya ada sedikit nilai yang hilang, kita dapat miring sampel ini dengan aman dari dataset. Kita bisa lihat nih datanya banyak kan teman-teman. Rata-rata semua nih teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke langkah 4, yaitu menghapus sampel dengan nilai yang hilang teman-teman. Oke, kita balik lagi ke bagian tab desain ini. Lalu kita tambahkan operator yang bernama filter example. Tapi kali ini kita akan menggunakan beberapa pengaturan lanjutan untuk menghapus sampel di mana memiliki nilai atribut yang hilang teman-teman ya. Kita pilih, kita cari nama filter example. Nah, kita langsung drop saja teman-teman, karena dia otomatis nanti sambung. Nah, kita sambung, kita seret dikit biar muat. Setelah itu kita klik kiri teman-teman nih, di bagian filter example-nya. Kita pilih, Oke, kita pilih show at bagian parameter, kita pilih show advanced parameter teman-teman. Nah, condition class-nya kita pilih no missing attributes. Nih, itu banyak banget ya nih kita bisa pilih ya, wrong prediction, no missing attribute, missing attribute.
Kita pilih no missing attributes teman-teman. Nah, setelah itu jalankan prosesnya lagi teman-teman. Nah, kita bisa dilihat di sini nih banyak banget ya teman-teman. Nah, ini hasil dari semua operator yang telah kita lakukan. Jadi tidak ada atau no missing attribute. Berarti tidak ada atribut yang hilang teman-teman. Kita bisa lihat di sini itu banyak banget teman-teman. Data datanya, data mentahnya teman-teman ya. Kita lihat statistiknya. Nah, seperti biasa ini untuk ini ya apa? Lebih simpel ya. Nah, ini data mentahnya. Kita lihat no missing attribute teman-teman. Oke teman-teman, tutorial terakhir kita mengatasi atribut yang hilang ini telah selesai dan merupakan bagian terakhir dari course kita teman-teman. Dan semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang melihatnya. Dan jika ada pertanyaan atau komentar atau pusing atau bahkan bingung dengan yang saya telah jelaskan, boleh langsung komen di bawah komentar. Dan see you next course and tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.